Oloan Silalahi adalah salah satu atlet yang mewakili Papua berlaga dalam ajang PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dengan berbekalkan 3 kemenangan, ia berhak atas medali perunggu di kelas 125 bebas. Kans untuk masuk final sebenarnya terbuka lebar. Namun sayang karena adanya pelanggaran dia harus berhenti dan hanya sampai mendapatkan juara 3 atau medali perunggu. Oloan menyukai gulat karena berbagai alasan. Di antaranya karena gulat memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, harus berlatih fisik, mental dan power, bahkan harus bisa mengatur strategi. Menjadi pemain gulat sudah dilekoni Oloan sejak tahun 2007 dan sudah pernah mendapatkan medali perak di PON Riau, sementara PON Papua sendiri akan menjadi PON terakhirnya sebagai atlet gulat. Oleh karena itu ia berharap Papua sebagai daerah yang punya potensi besar untuk olahraga gulat bisa terus melakukan upaya pencarian atlet dan pembinaan, meski disadari bermain gulat bukan hal yang mudah karena ia sendiri harus berlatih cukup lama baru bisa mendapatkan medali. Halo, salam jumpa lagi seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi Salam Olahraga. Dan saat ini kami sedang berada di Kota Rusa sebagai salah satu klaster pelaksanaan PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua yang saat ini masih sementara berlangsung juga. Dan dari bidang humas dan media kontingen PON Papua kami bersama dengan para atlet, para pelatih, pengurus maupun ofisial dari tim PON Papua dari berbagai cabur untuk berbagi tentang pengalaman-pengalaman yang sudah boleh mereka lalui dan mereka lewati saat berlaga dalam PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua. Dan saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu atlet yang sudah mendapatkan medali dalam PON Papua, khususnya di cabang olahraga gulat. Saat ini di samping saya ada Oloan Silalahi yang kemarin berhasil mendapatkan medali perunggu ya di kelas 125 bebas. Halo, apa kabar? Halo. Bang. Masih semangat kan ini? Atau masih capek? Masih capek semua yang pegal badannya. Itu kemarin selesai kapan? Kemarin selesai tanggal 12 kemarin. Oh, tanggal 12. Oke. Untuk pertandingannya sendiri mungkin bisa berbagi bagaimana berjalannya, apakah ini berlangsung ketat, berlangsung sengit, Ya. dan apakah medali perunggu ini memang sesuai dengan target yang abang sendiri tetapkan sejak awal atau seperti apa, mungkin bisa berbagi sedikit. Jadi gulat ini kan 6 orang. Jadi Oke. ini sistem jumpa semua nih. Oke. Ya, saya menang 2 kali. Menang 2 kali, masuk semifinal. Sebenarnya bisa menang di semifinal A, semifinal itu masuk final. Cuman karena pelanggaran, poinnya jadi 2 sama, karena pelanggaran kena sikut. Oke. Ya saya dikalah semifinal. Main lagi tuh ketemu saya sama yang pertama. Kayak jadi juara 3 itu. 3 kali menang masih perunggu, susah perjuangannya. Iya, bukan seperti yang cabur lain gitu. Oh, kalau gulat ya bukan seperti cabur lain. Berarti apa sih yang jadi apa ya? Yang jadi yang paling yang sulit di sini apa sih? Yang paling sulit itu kita harus siap stamina, tenaga. Oh, Ya berat badan juga harus menyamai gitu. Kalau enggak kita ya ke bawah. Paling sulit itu ya itu. berat Jaga badan kompak harus kayak sama- seimbang dengan lawan Iya, gitu. betul. Kalau tidak bisa jomplang ya. Nggak bisa kita dipusnya dorong-dorongnya capek juga. Iya. Kalau persiapannya sendiri untuk main di PON, jadi bergabung dengan tim Papua itu berapa lama? Persiapannya kita dari 2019 udah TC 2 tahun sih. Cuman ya di kelas saya itu kan masih di kelas 97 sparringnya itu kan. Oke. Jadi pas tanding itu ketemu yang sekelas, kaget badannya. Gitu. Ya kendalanya di kurang sparring aja, sparring partnernya. Itu kenapa bisa terjadi hal itu? Apa kendalanya sampai kurang? Di Papua ini kan masih kelas besarnya itu kurang gitu. Oke. Kelas 100 loper itu kurang Oke, gitu. oke. Bahkan nggak ada gitu. Oh, jadi hal itu ya. Ya.
Jadi mungkin kedepannya memang perlu ada pengembangan-pengembangan, pembinaan-pembinaan lagi untuk olahraga gulat ini ya. Ya. Tapi kalau kakak sendiri melihat untuk potensi yang di Papua ini sebenarnya untuk gulat gimana sih? Besar tidak? Bisa dikembangkan lagi tidak ini? Besar, apalagi kalau bisa dibuat apa namanya workshop gitu kan, Oke, buat iya, iya. gitu. Kan di Papua kan orangnya besar tinggi, apalagi orang-orang Merauke kan, besar. Cuma, Dan fisiknya juga ini kan kok. iya, harus dikenalkan lagi olahraga gulat itu apa sih gitu. Sekolah orang gulat taunya dibanting patah gitu, orang takut gitu. Mungkin baru ingat gulat saja orang sudah takut ya. Iya, Mau jadi atletnya juga takut juga. iya, di sini peminatnya bukannya ada Bu, kurang lagi. Kalau begitu bisa sharing lah. Apa sih yang menarik dari gulat ini? Yang menarik dari gulat itu ulet ya, gitu. Maksudnya bergulat gitu kan. Dapatkan 1 poin itu setengah mati gitu. Iya. Jadi pas dapat 1 poin tuh luar biasa ini ya. Iya. Kita nggak boleh mundur, kalau kita mundur kena poin. Oke. Terlalu maju juga, lawan serang kena poin juga. Jadi harus hati-hati menjaga diri. Gitu. Iya. Jadi yang dibutuhkan itu fisik, Fisik, mental juga, mental, power juga, dan cerdas, strategi juga ya. strategi. Iya. Kalau kuat masuk aja ya nggak bisa. Oh iya benar Nggak benar. bisa napas sebelum kena kayang gitu kan. Kalau kakak sendiri sudah berapa lama? Sudah dari kapan sih jadi atlet gulat? Saya dari 2007 Oke. kali pon nih, terakhir 2 kali pon. Ini sudah pon terakhir. pensiun ya. Di Riau saya perak 2016 nggak dapat memang karena nggak siap gitu. Ya ini ya begitu kan ya keunggulan terakhir. Pencapaian di sini itu pon terakhir ya. Iya, padahal Pencapaian kemarin terakhir. itu kalau nggak saya pelanggaran kena sikut, saya udah final tuh. Itulah olahraga Bu ya. Ya benar. Apa saja bisa terjadi ya saat pertandingan berlangsung. Iya. Sudah kadang yang diunggulkan, kadang yang nggak diunggulkan malah yang menang. Iya. Dan mungkin apa sih yang motivasi yang bisa diberikan untuk anak-anak Papua terkait dengan olahraga ini? Mungkin ya seperti yang kakak bilang tadi, ada yang dengar gulat aja mungkin sudah ngeri, serem, takut. Sih, apa yang bisa Adi sampaikan untuk memotivasi anak-anak Papua? Mungkin yang punya bakat sebenarnya, yang punya potensi untuk bisa berani lah. Ya. Motivasi ya gimana ya? Ya kita kayak gini pelatih harus berani. Maksudnya dalam arti berani itu cari ke sekolah gitu kan, cari postur yang besar tinggi kalau memang dia dimain di kelas besar gitu. Tapi memang menurut saya gulat itu nggak gampang gitu. Nggak gampang. Motivasinya saya bingung juga mau ngasih tahunya kayak mana. Butuh berapa lama untuk kakak sendiri? Untuk juara itu? Untuk Ya 2 tahun lah paling ini. dari yang belum tahu apa-apa sampai bisa itu 2 tahun ya? 2 tahun ya bisa juara pon lah. 2 tahun. Karena gini Bu, kalau gulat ini menang sekali begitu harus 3 kali. Saya menang 3 kali baru tunggu tuh. Oke. Iya. Beda dengan kayak Wusu kan. Wusu menang sekali udah tunggu nih. Udah jelas. Udah jelas medalinya. Besok main lagi. Kalau kita nggak 1 hari itu harus bergulat terus. Bergulat terus 1 hari. Harus tentukan siapa juaranya dalam 1 hari. Jadi memang nguras tenaga juga. Menguras tenaga, stamina gitu. Baik, kesannya lah untuk ketika bermain dengan tim Papua kali ini. Apa kesannya dan bagaimana pendapat kakak sendiri tentang Papua, tentang masyarakatnya, tentang alamnya, tentang kondisi yang ada di sini? Kesannya senang ya bisa bermain di Papua gitu. Teman-teman semua pelatih semua baik gitu. Ini rumah kita di sini gitu. Saya kan dari Jakarta. Iya. Menerima ya hal-hal kayak gini nggak terulang lagi gitu. Kesan di PON itu apa gimana? TC gitu kan? Iya. Iya, ada sedih dukanya gitu. Selama 2 tahun itu kita sama-sama senang main di Papua sini. Senang bermain di sini kesannya.
Kalau untuk masyarakatnya, alamnya, keadaannya, kondisinya yang ada di sini sesuai nggak dengan apa yang didengar sebelum ke sini? Dan ketika sampai di sini itu seperti apa? Ya sama aja sih. Sini orang bilang kacau Iya kan? aja, aman semua kok. Iya kan? Selagi kita nggak nggak ugal-ugalan juga nggak diganggu orang. Betul. Kecuali kita ugal-ugalan baru diganggu orang gitu. Kan orang Papua ramah juga Aman ya. kan Papua itu. Aman, nggak seperti yang Nggak. ada di. Iya benar. Karena kebanyakan orang kan tahu Papua itu cuma dari berita-berita, ya kan. Tapi sudah dilihat sendiri ternyata Papua seperti ini ya. Mungkin bisa disampaikan lah ketika kembali ke daerah asal. Jadi sekarang mau pensiun atau mau jadi pelatih? Saya kan aktif di MMA, tarung bebas. Oh ya. Ya. Nggak tahu nih nanti umur saya 30, memang masih bisa lah. Paling saya beralih lagi ke MMA jadi pelatih atau apa gitu. Kalau untuk di gulat saya pensiun. Karena gulat ini memang luar biasa. Luar biasa. Main di Papua dan juga ikut-ikut kompetisi kan pastinya selama ini banyak hal yang harus juga ditinggalkan, banyak hal yang harus dikorbankan lah. Ya, benar. Keluarga mungkin ya. Dari keluarga, jadi kebersamaan dengan keluarga juga ya tidak seperti orang lain lah, orang biasa lainnya, tapi atlet memang ada harga yang harus dibayar. Apakah ini layak? Iya. Nggak ada penyesalan. Nggak ada penyesalan sih, karena selama 2 tahun itu kita meninggalkan keluarga udah berlatih keras gitu kan. Apalagi dengan adanya dapat medali gini kan. Ya begitu kan bisa pulang dengan bawa hasil gitu. Nggak menyesal. Tapi kalau kemarin kalah, ya nangis juga. Masih bukan nangis juga sih. Ya, sedih juga gitu kan. Sedih lah, sedih benar. Nah, setiap atlet yang bermain untuk Papua akan diberikan bonus dari pemerintah daerah ya. Termasuk yang perunggu juga, emas, perak, dan perunggu. Nah, itu akan dipakai untuk apa? Pakai untuk apa ya? Dipakai sebaik mungkin lah. Kalau bisa nikah gitu. Belum. Kalau jodohnya udah ada. Oh, modal nikah. Iya, modal nikah lah. Luar biasa. Iya, dan Kak, terima kasih Kak Waluan sudah boleh berbincang dengan kami, sudah menyiapkan waktu untuk bisa berbagi dan menceritakan pengalaman-pengalaman juga untuk diketahui oleh masyarakat yang ada di Provinsi Papua bahwa ada satu nama yang juga sudah pernah mengharumkan daerah ini di gelaran PON 20 tahun 2021. Jadi sekali lagi terima kasih, sukses untuk rencana-rencana ke depan. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi dengan perbincangan lainnya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, masih bersama kami dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan saat ini masih bersama dengan para atlet, pelatih, pengurus ofisial dari cabang olahraga gulat yang sudah berlaga dalam PON 20 tahun 2021 mewakili Provinsi Papua. Dan saat ini di sebelah saya sudah ada Lisyat Barangsanu, beliau merupakan asisten pelatih untuk cabang olahraga gulat. Dan seperti kita tahu bersama kemarin, Pak, berapa perolehan medali yang didapatkan oleh cabang olahraga ini? Baik, terima kasih. Dari hari pertama hingga hari keempat memang kami dari
berhasil. Mhm. Hari keempat kami baru kemarin bisa Oke. mendapatkan 1 medali emas, 2 perunggu di kelas 97 medali emas, Mhm. perunggu 84 dan 125 Mhm. gaya bebas. Mhm. Di 3 pegulat di gaya bebas. Baik. Putra. Ini sesuai dengan target dari pelatih sendiri, dari pengurus sendiri. Kami mungkin diberikan target maksimal biar 1 emas, Mhm. tapi sebagai pelatih pasti kami Betul. ingin hal yang lebih dari itu. Tapi semuanya pasti kita juga minta kepada Tuhan, karena perjuangan ini kan tidak segampang apa yang kita lihat. Betul. Jadi apa yang terjadi kemarin itu hal yang luar biasa bagi kami. Kami berharap doa dukungan untuk hari ini ada kami 3 pegulat lagi, dan besok masih ada 3 pegulat lagi. Baik, dan mungkin bisa Bapak ceritakan sendiri proses latihan hingga sampai kepada pelaksanaan mereka bisa tampil di PON ini seperti apa, berapa lama prosesnya, dan mungkin ada kendala-kendala apa yang dihadapi di lapangan selama proses ini berlangsung. Baik, terima kasih. Mungkin secara kasat mata kita melihat bahwa proses yang kami jalani memang cukup 2 tahun, hampir 2 tahun lebih. Namun Bulat sendiri kita bicara secara daerah Papua sini kan belum masyarakat belum sekali familiar di kalangan para pemuda atau anak-anak. Betul. Jadi memang agak sulit sekali saya sebagai pelatih yang memang khusus di Papua dalam arti Jayapura untuk mendapatkan atlet-atlet yang kita harapkan itu memang tidak gampang, karena butuh proses dalam hal tadi kita dipastikan harus ada pencat, kita kejuaraan daerah, ya disitulah kita bisa melihat potensi-potensi ini yang bisa kita gali. Betul. Barangkali mungkin 1 kelas diambil 2, kita lapis dulu jalan, ambil di sana kita seleksi lagi. Tapi kan itu tidak ada. Jadi yang ada kita tinggal maju aja, siapa yang bisa. Lebih kita dekatkan ke keluarga. Ini adik saya atau saudara saya, kamu kalau bisa latihan dulu. Nanti kita lihat prospek anak ke depan bagaimana. Latihan mungkin terjadi, tapi kalau secara perjalanan, terima kasih kami untuk PON Papua yang luar biasa mensupport kami. Walaupun yang dimaksud perjalanan pasti ada pasang surut ya, ada naik turun, ya. Naik, tapi secara pribadi sebagai pelatih dan tim kami mungkin merasa cukup bersyukur karena sport KONI bahkan Pemprov kami juga kerja luar biasa bagi kami secara tim. Saya sebagai pelatih bersyukur sekali karena kami walaupun mungkin dilihat secara materi kami belum bisa berbuat sesuatu, tapi puji Tuhan kami bisa kemarin membuka jalan ini jadi 1 emas 2 perunggu. Untuk metode pelatihan bagi tim ini sendiri, Bapak sebagai pelatih itu seperti apa yang diterapkan? Baik, terima kasih. Kalau prosesnya ya pasti kita berjalan sesuai periodisasi yang sudah disusun oleh kami pelatih, bahkan lewat pelatih kepala. Jadi periodisasi itu yang sudah dibagi mulai dari awalnya, pertengahannya sampai menuju prakompetisi sampai kompetisi. Itu sudah ada program-program yang sudah disusun oleh pelatih kepala dan dipaparkan juga lewat Bimpres KONI Papua dan disetujui, dan itu yang kita pakai dalam latihan selama hampir 2 tahun berjalan. Mana kami walaupun kondisi COVID yang begitu kencang, tapi kami diberikan kesempatan oleh KONI Papua untuk bisa trial ke Jawa Barat dalam kurun waktu 2 bulan lebih. Kondisi yang begitu darurat lagi di Jawa Barat, akhirnya kami ditarik balik lagi, harus balik ke Papua. Jadi secara perjalanan latihan, periodisasi, saya pikir semua normal jalan. Tapi ya kondisi pasti di antara periodisasi dengan kondisi di lapangan ada yang biasa tidak sejalan. Betul. Karena dilihat dengan kondisi fleksibel sekali kondisi ini, jadi bisa ada yang bisa berubah, tapi kita sebagai pelatih harus siap untuk caranya yang bagaimana yang harus kita lakukan. Baik, dan kita ke pelaksanaan pertandingan-pertandingan yang ada di PON kemarin. Bagaimana sih Pak kondisi
kompetisinya dalam PON kemarin. Seperti apa mungkin gambarannya kompetisinya? Apakah ini berjalan dengan sengit, persaingan antara tim Papua dan tim-tim lainnya hingga kemudian mendapatkan hasil ini? Kalau dilihat peta kekuatan, memang kami stagnan ada di tengah. Oke. Karena kami tidak, dibilang lah, tadi saya sampaikan perkembangan bulat kami memang belum terlihat. Tapi pelatih kepala saya sebagai asisten dan 2 asisten lagi kami optimis bahwa kami tetap berbuat yang terbaik. Walaupun di atas kertas orang melihat kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, kita bisa berbuat sesuatu. Jadi kalau bicara peta kekuatan ya Jawa Timur masih mendominasi. Oke, baik. Dan Bapak bilang tadi bahwa olahraga ini, cabang olahraga gulat ini memang di Papua belum terlalu dikenal. Kalau mungkin gulat kita semua tahu gulat, ya kan? Tapi kemudian untuk dijadikan profesi sebagai atlet gulat ini memang masih mungkin masih rendah lah peminatnya lah untuk Papua. Tapi sebenarnya sebagai pelatih sendiri, Bapak melihat untuk potensinya di Papua ini sendiri seperti apa, Pak? Saya pikir tidak ada yang tidak bisa, semua bisa. Ya. Nah, tinggal bagaimana pembinaannya, koordinasi untuk semua elemen yang masuk di dalam. Bilanglah Pemprov, Pencap, terus bantuan mungkin dari pihak ketiga, bagaimana kita melihat. Kalau menurut kami semua manusia sama. Betul. Tapi perjalanan mereka di luar itu mungkin dari kecil sudah dibentuk dan kompetisinya jalan. Bilanglah Jawa Barat, Porda, mereka ada lagi kejuaraan. Memang bisa dibentuk lewat kompetisi ya Pak? Bisa, saya yakin bisa. Cuman kan di daerah harus siap. Betul. Karena hampir seluruh pegulat yang kami ambil ini untuk yang ada di Papua itu semua berdomisili di Jayapura. Yang 1-2-nya mungkin dari Biak, itu juga keluarga yang saya harus panggil. Karena kebetulan saya juga dari Biak, saya harus panggil karena mungkin lebih nyaman kita bisa atur. Betul. Karena sesuatu terbentuk dari samping kita dulu baru bisa memancing yang lain. Nah, kita bawa dari luar, pengalaman banyak. Saya kadang tidak mampu atau apa langsung bisa pergi. Tapi kalau keluarga, apapun dia saya keras berdiri. Kalau jatuh saya tendang lagi berdiri. Pembinaannya juga lebih mudah mungkin ya kalau seperti itu. Iya. Dan jadi sebenarnya di Papua ini bisa berkembang ya, bisa berkembang ya, bisa tumbuh, bisa juga jadi. Kami bukan apa, dari awal gulat ini ada, kami pernah berjaya senior kami. Oke. Ya, ada almarhum Robert Kekri, ada Pak Yance Sada masih hidup ada di Biak, ada Pak Enos Royer, almarhum John Morit, mereka yang notabene biasanya memiliki medali. Sudah berarti catatan sejarahnya memang juga Papua di gulat ini ya bisa dikatakan ada, memang. cuma kondisinya itu seperti tadi. Jadi senior saya yang tadi itu hampir semua kelas besar di atas. Oke. Ya, kita turun ke kelas kecil agak susah. Jadi senior mereka itu yang memang jalan putusnya mungkin ada 4 tahun. Mungkin. Sudah kita langsung belum situ kosong. Jadi PON Kaltim sudah tidak ada emas, PON Sumsel sudah tidak ada emas lagi, PON Riau pun sudah tidak ada lagi, kita ke PON Jabar lebih kosong lagi. Itu PON Papua hari ini kami bersyukur kalau 1 emas itu sudah bisa kita dapatkan dengan 2 perunggu kemarin. Mudah-mudahan ya hari ini dan besok masih ada keajaiban bagi kami. Iya, baik. Dan mungkin menurut Bapak sebagai pelatih sebaiknya ke depan apalagi sih yang harus dilakukan oleh para pengurus provinsi ini dan juga mungkin KONI pemerintah untuk bisa mengangkat kembali olahraga ini berjaya di Papua? Baik, mungkin secara pribadi sebagai pelatih hari ini gaung PON telah digaungkan di tanah Papua dengan banyak sekali perubahan-perubahan buat fasilitas yang begitu bagus. Ya, diharapkan fasilitas itu tidak setelah PON mubazir, tapi adalah action dari dimanfaatkan ya. Ya, pihak mana pun yang berkompeten dalam kondisi olahraga ini untuk membuat sesuatu yang setidaknya membangkitkan gairah itu. Tidak lagi putus karena mau bicara fasilitas sudah ada. Betul. Bagaimana membuat rancangan
kompetisi atau buat kejuaraan yang bisa memancing masyarakat, oh inilah gulatnya. Terus membantu daerah-daerah yang mungkin membutuhkan matras atau apa untuk bisa pencap ini bisa hidup. Karena walaupun kita bilang fasilitasnya bagus, tapi kondisi manusianya juga tidak siap ya, sama betul. saja. Jadi SDM untuk kerja yang kita latih juga semua harus siap, baru bisa semuanya jalan. Baik, dan Bapak sebagai pelatih juga Bapak merupakan orang Papua, Ya. Tahu karakteristik dan situasi dan kondisi yang ada di Papua, termasuk juga dengan apa yang menjadi potensi anak-anak juga di Papua ini. Motivasi apa yang bisa Bapak berikan untuk atlet-atlet muda atau mungkin anak-anak Papua yang mungkin mau jadi atlet juga, tapi sebenarnya mereka belum mendapatkan jalannya atau masih belum percaya diri lah, masih malu-malu. Apa yang mungkin Bapak bisa berikan? Saya biasa pakai filosofi bahwa mari ketika kamu keluar dari pintu itu dilambaikan tangan sama orang tua atau diberikan selamat kepada orang tua. Jadi usahakan kembali di depan pintu lagi dengan kepala tegak. Dalam artian bahwa apapun hasilnya pasti perjuangan itu ada kalah menang. Tapi kita buktikan bahwa kita juga bisa berjuang sudah sampai di sana. Dan inilah hasil kami. Cuman mungkin kondisi kami itu yang tadi saya bilang, anak-anak kita ini kan kalau program progres ini jalan di BPLP juga ada, tapi terbatas kuotanya bagi kami. Hanya bisanya per bulannya 5. Sedangkan 5 itu mau berkompetisi tidak mungkin. Harusnya mungkin secukup dini banyak diambil supaya di dalam kompetisi itu kita bisa lihat. Nah kalau cuma 5 ya 5 itu saja yang latihan, tapi kalaupun 5 itu 3 saja yang datang. Baik. Mau tahu apa? Ya. Nah, kalau untuk yang sudah mendapatkan medali, saya juga sudah sempat berbincang dengan salah satu yang mendapatkan medali tadi medali perunggu, atlet Oloan. Kalau Bang Oloan ini sendiri, kekuatannya apa sih? Mungkin Bapak sebagai pelatih yang mengenal, yang tahu kekuatannya apa yang menjadi skill utamanya, dan apa yang membuat dia bisa mendapatkan medali ini. Baik, kalau secara pribadi saya lihat Oloan sebenarnya sempurna. Ya. Punya kemampuan semua, cuman kembali ke individu orang. Karena ya walaupun kita sempurna tapi tidak ada kemauan yang kuat dalam diri kita, pasti ada celah di sana. Contoh macam si Galemas. Oke. Semua sempurna, semangatnya pun sempurna, mentalnya pun sempurna, tidak pantang menyerah. Jadi luar biasa anaknya. Motivasi itu yang seharusnya dipakai semua. Apapun alasannya kita sudah dilatih, kita harus siap. Dan itu juga pasti kembali ke bisa program berjalan latihan. Kami pelatih juga sudah mulai memantau, menganalisis inilah tipe anak ini, inilah tipe anak ini. Pastikan ada program ini sebelum bersangkutan tidak ada yang ini. Kan kita tidak bisa menipu diri kita juga. Walaupun kita jebol di yang lain pasti ada kekurangan. Iya. Nah itu. Jadi kalau saya dia sempurna, Oloan sempurna sebenarnya bisa juara. Itulah. Atau faktor laki sendiri tadi kemarin, faktor keberuntungan yang kemarin, bukan? Gimana? Mungkin yang kemarin faktor keberuntungan ketika bertanding. Kalau keberuntungan, ya bisa jadi. Tapi kalau saya sebenarnya dia punya handle bisa menang di situ. Cuman itu tadi ada faktor lain, kondisi dia yang dia sendiri merasa bahwa kurang fight. Dan saya banyak cara bahwa kalau dari jauh hari kita siap, tidak ada alasan untuk mau bertempur. Nah kita ini ibarat prajurit yang ditempal. Jadi mau patah sebelah pun harus berdiri, mau telinga copot sebelah pun harus berdiri. Betul. Nah, tapi kalau itu terungkap dari kamu kondisi itu berarti mental Anda. Dengan melihat kondisi peta lawan dan ini Anda mulai merasa ya yang paling gampang biasa lihat
mulai goyang. Mental sangat dibutuhkan Iya, juga ya. mental mulai. Kalau sudah itu berarti semua yang terpikir pasti hilang. Baik, dan Bapak terima kasih sudah boleh berbincang dengan kami. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dengan para atlet, pelatih, pengurus maupun ofisial dari tim cabang olahraga gulat yang sudah boleh menyumbangkan medali baik emas maupun perunggu, dan yang kemarin sudah bertanding berkompetisi di klaser Kabupaten Merauke. Dan kiranya perbincangan kami, dialog kami dengan para atlet ini, dengan para pelatih pengurus ofisial ini dapat bermanfaat untuk Anda. Dan sampai berjumpa lagi dalam dialog berikutnya dengan cabang olahraga lainnya. Papua bisa, Papua juara.